kalau sekarang mungkin sudah bertambah gitu ya nilainya. Kemudian Laskar Pelangi ini adalah tetralogi ya, ada 4 buku. Ini yang 4 miliar ini dari satu buku Laskar Pelanginya doang. Kalau 4-4-nya mungkin dengan nilai sama, bisa jadi royaltinya lebih lagi 4 kali lipat. Karena makanya saya misalnya, saya ketika baca Laskar Pelangi pertama, kedua, ketiga saya pasti tunggu. Gitu ya. Semua orang begitu. Kalau udah suka dengan seri 1-nya, seri 2-nya dia tunggu, seri 3-nya dia tunggu. Seri 4-nya yang Maria Karpov juga ditunggu, padahal terakhir ini kan lama nunggunya sampai 1 tahun, tetapi begitu dia keluar hancur-hancuran. Menurut saya jelek. Saya kecewa dan saya jadi ganjalan kursi. Dan ternyata Maria Karpov itu ada di naskah Kunca, yaitu di Padang Bulan. Lucu. Makanya saya sempat membuat resensi di dulu kan ada namanya kalau di Facebook itu apa tuh, yang tulisan panjang, apa namanya dulu. Kalau sekarang kan semua status bisa panjang-panjang kan. Zaman dulu kan Facebook itu cuma berapa kata, tapi kalau kita mau pilih yang panjang itu ada namanya apa gitu. Saya pernah nulis tentang ini, tentang kekecewaan terhadap Maria Karpov, dan itu diapresiasi oleh banyak penulis-penulis lain. Jadi menurut saya kenapa Maria Karpov jadi begitu ancur-ancuran ya, karena memang disengaja. Kalau waktu itu kan ada kasus itu masalah lainnya. Oke, Laskar Pelangi ini sudah diterjemahkan ke dalam 18 bahasa asing, tuh. Bayangin, luar biasa. Hampir semua bahasa di dunia sudah membaca karya Laskar Pelangi. Royalti filmnya 3,7 juta untuk 1 film. Yang sudah difilmkan 2 ya, Laskar Pelangi sama Sang Pemimpin yang ada Ariel itu. Next, ini buku-bukunya. Nah, Habibur Rahman Al-Siraji kenal? Kang Habib, kenal ya Kang Habib ya? Kang Habib ini penulis novel Ayat Cinta. Sudah menghasilkan royalti 2,4. Kemudian ketika kita bertasbih 1 dan 2 juga miliaran hasilnya. Belum lagi royalti film-filmnya. Beliau juga ada banyak tulisan-tulisan berikutnya, ada Bumi Allah ya, dan Bumi Cinta atau Bumi Allah tuh, yang Rusia itu. Ada beberapa yang lain, termasuk Ayat Cinta itu kan kemudian juga dibuat serial filmnya atau sinetron. Lanjut. Nah, kalau ini saya ambil juga dari ini tadi hanya sebagian. Belum Asma Nadia, belum Golagong, belum yang lain, tapi ini saya kemudian lompat ke luar negeri. J.K. Rowling. Kenapa J.K.? J.K. Rowling ini menurut saya adalah penulis yang paling fenomenal. Kenapa fenomenal? Bukunya sudah sedemikian gedenya, 500 juta kopi tercetak seluruh dunia. 500 juta itu udah Anda bisa bayangkan. Sampai dia menghasilkan angka 7,7 miliar dolar atau 109 triliun. Ini luar biasa. Sampai dia terpilih sebagai bagian dari orang-orang terkaya di Inggris. Saya lupa nomor berapa, tapi dia salah satu dari orang-orang terkaya. Apa? Dari nulis. Anda tahu siapa J.K. Rowling? Siapa tahu? Menulis Harry Potter. Tapi sebelum dia nulis Harry Potter, dia siapa? Dia itu janda dengan anak 1 dan mendapat sumbangan pemerintah untuk makan. Nulis untuk nulis Harry Potter dia harus datang ke kafe, nulis pakai pensil, di tisu, di kertas, karena dia nggak punya apa-apa. Dan di kafe itu juga mungkin dia nggak memesan apa-apa gitu, hanya untuk bisa nulis. Sebegitu hancur-hancurannya hidupnya, sampai anaknya pun mendapat dana sosial untuk makan dia saja nggak bisa. Tapi begitu. Dan Harry Potter sudah 11 penerbit menolaknya. Ketika kemudian terbit di satu penerbit Amerika, meledak. Dan untungnya dia sebelum itu meledak, dia sudah nyiapin ini 7 novel berikutnya, 6 novel berikutnya yang dia sudah dirangkai di situ. Itulah keajaiban dari menulis, teman-teman.
Mungkin kalau Anda lihat J.K. Rowling mungkin nggak aneh ya, karena mungkin orang barat mungkin sudah punya biasa menulis dan sebagainya. Saya punya satu teman yang tadinya mau saya minta jadi juri juga. Mungkin namanya Arya Dinata, Joni, kenal nggak Joni Arya Dinata? Beliau dulu salah satu juri atau salah satu redaktur yang menilai naskah-naskah yang masuk ke Anida. Tahu Anida? Majalah Anida nggak tahu? Majalah Anida itu zamannya Helvi Tiana Rosa, Asma Nadia waktu nulis novel-novel Islam itu di majalah Anida. Jadi majalah Anida itu dulu majalah muslimah yang menulis novel-novel keislaman. Cerpen-cerpen keislaman dan cerita bersambung keislaman. Joni Arya Dinata ini saya kenal. Dia itu dulu waktu saya jadi mahasiswa, dia hanya tukang becak. Tukang becak dan tukang bangunan, kuli bangunan. Cuma lulus SMP kalau nggak salah, cuma lulus SMP atau SMA dan tidak bisa nulis sama sekali. Ketika satu hari dia membecak, jadi dia lagi membecak, dia ketemu sama almarhum salah satu kakak kelas saya di UIN, saya lupa namanya. Itu dia tanya, Pak, Bapak sebagai profesinya apa? Dia bilang saya penulis, walaupun dia waktu mahasiswa ya, karena memang beliau ini penulis lumayan banyak ya, saya lupa namanya. Akhirnya dia tanya, emang penulis ngapain sih? Dia cerita nulis tuh begini. Nah, dia tertarik. Banyak banget ya, saya membecak begini rupa capeknya, kuli bangunan begitu capeknya, hasilnya cuma sekian gitu loh, cuma nggak seberapa, cuma buat makan hari ini. Kok penulis cuma begitu doang? Begitu doangnya kan kita nggak tahu ya. Karena diajarin kamu kalau mau jadi penulis baca buku setiap hari. Akhirnya setiap hari dia datang ke yang anak YN tadi, YN Fakultas Dakwah, lupa namanya. Ke situ setiap hari, ke situ minjem bukunya. Dia juga ke Mas Arif Budiman, Arif Hakim, teman saya itu kakak kelas saya juga, Arif Hakim juga dibaca bukunya. Karena Mas Arif Hakim cerita ke saya, untuk sama-sama belajar nulis. Itu Joni itu setiap hari datang ke dia begitu pinjam buku. Tahu apa yang terjadi? Setelah dia baca buku, dia merasa bisa. 1 bulan, 2 bulan dia nulis, dan dia berkali-kali menulis cerpen. Dia kirim ke semua penerbit media. Ya, Kompas, Gramedia, Kompas, Republika, Surya, Media Indonesia, semualah, Tempo dan sebagainya yang memang ada cerpennya ya setiap hari. Dan dia sudah mendapatkan lebih dari 100 penolakan dan dia tidak patah semangat. Nulis lagi sampai akhirnya tahun 97 atau 96 dia menjadi pemenang pertama cerpen terbaik Kompas. Coba Anda ke Gramedia sekali-kali, setiap tahun Kompas itu mengeluarkan 1 buku kumpulan cerpen. Kamu baca aja di situ. Kalau kamu mau belajar menulis cerpen, datang ke Gramedia, tanya mana kumpulan cerpen Kompas tahun ini. Setiap tahun Kompas menerbitkan kumpulan cerpen terbaiknya. Setiap tahun ya. Nah, pada tahun itu Joni Arya Dinata memenangkan sebagai juara terbaik, sebagai cerpen terbaik Kompas pada tahun itu dengan judul Lampor. Tahu apa yang terjadi? Dia diundang ke Jakarta untuk menerima hadiah. Dia tidur di hotel, karena kan ditidurin dikasih hotel ya oleh dia merasa bersalah. Berdosa kenapa? Harga nginep di hotel itu sama dengan dia semalam itu ya, sama dengan dia bayar kosan di Jogja itu 1 tahun. Jadi dia merasa berdosa. Saking desonya orang ini, saking jauhnya dari kekayaan, jauhnya dari uang, dari geglamoran. Itu dia merasa karena sampai dia tidurnya. Ya tadi kalau dia bisa sewa kos dengan harga yang segitu, dia bisa 1-2 tahun dapat kosan, dan dia kebanyakan tidurnya memang di masjid. Dia jadi pengurus masjid. Itu satu orang yang memang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa.
Kalau objek awal ini ya wajar karena tradisi menulis mana di luar sana sudah besar ya, ketimbang di Indonesia. Tapi tadi tukang beca aja sudah bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, jadi teman-teman saya yakin bisa kalau teman-teman mau belajar gitu. Masalahnya di sini tuh kita itu sudah, saya tadi kemarin malam diwawancarai oleh aktivis mahasiswa Jogja. Apa yang membedakan aktivis sekarang dengan aktivis zaman Bapak? Saya bilang aktivis sekarang itu sudah banyak penyakitnya. Kita ada penyakit yang namanya gadget kan. Itu luar biasa beratnya. Teman-teman itu kan yang kedua udah punya kan rebahan kan gitu. Itu sudah nggak bisa dilawan. Tapi kan kita bisa memanfaatkan gadget justru untuk sebaliknya. Nanti saya ada. Tadi lagi. Nah ini udah ya tadi ya. Dari filmnya beliau meraup 7,7 miliar dolar. Ini saya lihat ininya ya apa filmnya Harry Potter. Kemudian dari situ dia dapat 10 triliun. Dia sudah dapat 10 triliun. Kita nggak tahu seperti apa 10 triliun. 1 miliar aja belum pernah lihat kali ya. Terus para penulis ini ada kabar gembiranya buat teman-teman. Pernah lihat Layangan Putus? Pernah viral kan? Dari mana Layangan Putus? Hah? Kisah nyata? Ya betul ya kisah nyata, oke lah. Ini KKN juga kan kisah nyata kan? Dari sosial media. Ini yang namanya platform. Saya Layangan Putus itu pertama kali terbit di mana? Di KBM. Oh ya? Kalau KKN Desa Penari pertama terbit di mana? Twitter. Jadi di Twitter bersambung itu jadi viral sedemikian gila kan? Jadi pembicaraan banyak orang. Begitu juga kakak ini, saya Layangan Putus. Jadi pembicaraan banyak orang, jadi rame. Saya jujur aja tadi nggak kenal ini. Orang pada ngomongin Layangan Putus apa sih? Ternyata dari sinetron gitu. Karena waktu itu saya belum kenal platform nih. Saya belum kenal platform waktu itu. Kalau platform ini KBM, itu kan namanya KBM Komunitas Bisa Menulis. Udah tahu? Komunitas Bisa Menulis ini siapa yang punya? Asma Nadia, Isa Alamsa. Tahu Isa Alamsa siapa? Suaminya Asma Nadia. Sama Eka Kang Dewa Eka Prayoga. Itu mereka pemiliknya. Dulu saya nggak tahu ini karena saya belum tahu platform itu apa. Kemudian ini apa? Twitter itu bukan diciptakan untuk menjadi jadi platform menulis, bukan kan? Dia hanya semacam sosmed aja kan? Sosmed seperti Facebook, seperti WA dan sebagainya kan gitu. Tapi faktanya ini penulisnya? Ada yang tahu? Simple Man. Ya, betul lah. Namanya Simple Man. Dia memanfaatkan Twitter ini bisa untuk menulis. Ketika kemudian tulisannya dibukukan, dia nggak dapat apa-apa. Dia ngaku itu, dia tidak mendapat apa-apa dari bukunya. Karena mungkin memang sudah diwakafkan sama dia. Jadi penerbitnya yang disuruh untuk memberikan royaltinya untuk sosial. Tapi begitu difilmkan, dia dapat royalti. Ulangi balik. Dari film ini saja KKN ini kamu tahu? KKN Desa Penari apa? Pencapaiannya. Film terlaris Indonesia. Hah? Film terlaris Indonesia, film pertama dan mungkin kalau untuk sekarang ya satu-satunya mungkin. Saya nggak tahu apakah udah ada yang lagi setelahnya. Film pertama dan satu-satunya yang mencapai penonton 10 juta. 100 juta. Sorry. 100 juta penonton. KKN Desa Penari. Kita bisa bayangkan berapa royalti yang didapat oleh penulisnya. Ya. Kalau teman-teman menulis. Nah, saya ingin ini di sini nih. Ingin menggarisbawahi ini. Apa sih platform menulis itu? Teman-teman ada yang tahu? Pernah baca web novel? E-novel, Wattpad dan sebagainya. Anda kira itu cuma main? Enggak.
itu menghasilkan banyak. Kamu tahu D. Lestari? D. Lestari tahu kan, penulis karya karsa. Ini perahu kertas. Perahu kertas, kemudian akar, dan banyak lagi lah. D. Lestari itu dulunya kan dia penyanyi ya, penyanyi penyanyi 3 orang itu loh. Kayak Ebitri, kemudian dulu ada RSD nama Rida, Sita Dewi. Dewi itu ya D. Lestari itu. Sekarang dia punya platform ini juga. Kalau layangan, kalau KBM ini kan KBM itu punyanya Asma Nadia. D. Lestari punya namanya Karya Karsa. Anda lihat di Facebook di internet, Karya Karsa itu punyanya D. Lestari. Di Karya Karsa apa yang bisa Anda jual? Anda bisa jual apa aja? Kalau di KBM, Anda hanya bisa menjual cerita. Kebanyakan cerita ya, cerita dan buku buku motivasi gitu, buku-buku umum biasa, walaupun bukan novel, bukan cerpen, itu bisa. Tapi kalau di platformnya D. Lestari, Karya Karsa itu, Anda bisa menjual bukan hanya cerita, tapi Anda juga bisa menjual komik. Bisa menjual komik, bisa menjual sandiwara, cerita, voice gitu ya, motivasi dan sebagainya, quote juga bisa dijual. Ini peluang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau pengen mendapat uang dari menulis, sekarang itu tempat belajarnya banyak banget. Ini platform ini ada duitnya. Ya, jangan bilang ini gak ada duitnya. Terutama Karya Karsa tadi, kemudian KBM. Di KBM saya punya pengalaman, ada 2 orang penulis yang menurut saya luar biasa. Satu namanya Casanova. Kenal? Belum pernah lihat KBM. Nah, begini aja. Teman-teman kalau mau belajar nulis, belajar dari KBM. Saya sarankan belajar dari KBM. Kenapa? Pertama, kebanyakan penulis cewek itu teman-teman itu malu kalau ceritanya disandingkan dengan cerita-cerita yang porno-porno ya. Kebanyakan kan novelnya dan sebagainya itu banyaknya pornonya ya. Viso. Ya, Viso ya. Ada Viso itu kan juga banyak pornonya. Nah, kebanyakan teman-teman nulis di Viso misalnya malu karena nanti begitu diklik karya teman-teman sebelahnya udah ada karya orang lain yang porno kan itu. Nah, tapi kalau di KBM itu tidak ada pornografi. Insya Allah tidak ada. Sepanjang ada yang melapor. Kalau nggak ada yang melapor yang mana? Tapi kebanyakan teman-teman itu care gitu ya. Kalau ada yang porno sedikit dilaporkan ke admin. Nah, di KBM itu pertama itu. Yang kedua, apa keuntungan di KBM? Ada pelatihan setiap malam Kamis. Siapa yang ngisi? Yang ngisi Asma Nadia langsung. Asma Nadia dan Isa Alamsa juga dia mengundang tokoh-tokoh penulis lainnya, termasuk D. Lestari pernah dia undang, Kang Abi pernah dia undang, Adi kenal ya? Adi dia undang. Pokoknya banyak penulis-penulis top itu pernah diundang oleh KBM setiap malam Kamis. Kalau teman-teman mau belajar, sekarang juga teman-teman daftar di aplikasi KBM. Insya Allah setiap malam Kamis Anda diundang untuk Zoom. Dan itu luar biasa gratis. Kalau Anda ikut pelatihannya D. Lestari, ini untuk belajar novel versi awal ada dasar gitu ya. Novel atau fiksi dasar. Anda belajar di D. Lestari besok tanggal 4 mulai ada ya. Dan D. Lestari besok buka kelas Zoom, itu harganya 900.000 untuk 4 kali pertemuan. Tapi kalau di KBM ada gratis. Dimulai dari setengah 7 sampai jam 9 atau sampai setengah 9. Lumayan, 2 jam. Di D. Lestari hanya 4 kali. Itu 900. Itu per 1 kali pertemuannya 1 jam. Saya pernah juga beli aplikasi beliau yang teknik dasar menulis fiksi. Nah, kenapa saya banyak tahu di KBM? Karena saya ikut masuk KBM, masuk sebagai penulis maksud saya. Jadi saya juga ikut setiap malam Kamis saya masih tetap ikut nulis, mendengarkan teman-teman yang ngasih banyak pelajaran di KBM.
saya ingin membicarakan ada satu penulis di KBM, satu-satunya mungkin penulis sukses di KBM yang dari non muslim, di Chinese, namanya Casanova, cewek. Mungkin itu nama apa? Nama pena ya, saya nggak tahu nama aslinya. Casanova ini baru bergabung di KBM ketika pandemi. Jadi dia tadinya kan jaga toko online, punya suaminya, tapi ketika pandemi kan banyak yang mati itu. Akhirnya dia coba-coba nulis di beberapa media lain dulu sebelum KBM. Dia nulis beberapa media, ternyata kok enak gitu, gak bisa. Dia tidak pernah punya pengalaman menulis kan? Tidak punya pengalaman menulis. Ini apa namanya, tantangan buat teman-teman. Cewek ini ibu rumah tangga, punya anak satu, tidak pernah belajar menulis. Dia belajar menulis sendiri. Dia ngelihat dari cita-cita yang di novela apa, novel nih apa gitu, Vizo dan sebagainya. Dia belajar, terus dia nulis. Terakhir dia akhirnya mencoba peruntungan di KBM. Kenapa bedanya KBM dengan yang lain? KBM itu kita bebas nulis terserah kita, semampunya kita, sehari bisa 2 bab, 4 bab, 5 bab, terserah kita. Kalau di tempat lain, Anda di Vizo misalnya, Vizo itu sistemnya kontrak. Anda ngasih contoh 5 bab, satu babnya rata-rata kalau pelapor itu satu babnya 1000 kata ya. Jadi kalau Anda mau belajar nulis, tantangannya di situ. Di Vizo, di Wattpad ya. Wattpad itu saya belum pernah baca, tapi saya kenal itu. Wattpad itu tempat yang baik untuk latihan teman-teman. Nulis aja di situ dulu. Anda belajar cara menulisnya di yang lain, di bukunya, beli aja lah buku novel-novel yang ada di Gramedia ya, novel yang Kak Abi, novel Asma Nadia. Itu baca aja, kalian bisa tahu. Karena masalah teman-teman itu membedakan satu paragraf dengan paragraf lain itu udah luar biasa susah kayaknya. Saya melihat ada yang satu paragraf sampai 1 halaman itu nggak ada titik koma, gimana? Padahal bagus, menurut saya idenya bagus, tapi sayang udah hancur-hancuran begitu dalam penulisannya. Nah kalau Anda belajar di KBM, belajar di platform, Anda lama-lama bisa. Tadi si Casanova itu 1 tahunnya dari KBM dia sudah mencapai 350 juta dalam 1 tahun. Artinya sebulan dia 30-an juta dapat duitnya. Ada lagi Majarini. Anda lihat nanti di KBM nama Majarini. Majarini itu kalau nggak salah paling tinggi dia 700 juta sudah dapat dari KBM hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun gitu. Itu baru 1-2 nama, banyak sekali. Itu baru di KBM. Di tempat-tempat lain, di kayak Vizo dan sebagainya, itu penulis-penulis yang setiap bulannya dapat 10 juta itu kecil. Ya, jadi cobalah mulai belajar menulis di platform. Kenapa? Mungkin Anda nggak sadar bahwa platform itu kualitasnya itu tidak perlu bagus-bagus. Jadi Anda membandingkan, kalau bahasanya Isa Alamsyah, Anda membandingkan platform tulisan novel di platform dengan dengan buku. Apa sih bedanya novel buku? Ya kayak Asma Nadia itu surga yang tidak ditentukan gitu ya. Kemudian Rumah Tanpa Jendela, Golagong misalnya, Balada Siro dan sebagainya. Perbedaannya kalau di platform itu tidak perlu cakep-cakep banget, bisa bagus-bagus aja, nggak perlu. Tapi kalau di buku itu memang sudah harus bagus. Tapi masalahnya adalah kalau di sini di novel platform harus menarik terus ceritanya. Karena Anda seperti bikin sinetron, buku itu seperti bikin film. Sekali orang masuk, Anda harus bayar semua kan? Kalau sinetron kan begitu Anda lihat bab 1 serial pertama nggak bagus, besok kamu nggak nonton lagi kan? Begitu juga di sini. Kalau begitu bab 1-nya jelek, bab 2 Anda nggak mau beli. Karena di platform itu kan orang bayarnya kan nanti per bab ya. Jadi setiap kalau di KBM itu setelah bab Anda 8, bab 9-nya udah boleh dikunci. Orang kalau pengen baca tulisan bab 9 dan seterusnya, orang harus bayar kan? Nah, dari situ yang didapat oleh penulis. Dan di KBM lumayan
70-30 kalau yang di bawah pendapatan 5 juta. Jadi kalau di KBM itu kalau pendapatan kita sebulan itu masih 5 juta, maka pendapatannya 70% buat kita, 30% buat KBM. Ke tempat lain rata-rata dibalik, sebaliknya. Bahkan kalau yang di Vizo itu kontrak itu ada uang kontrak 2 juta apa berapa gitu, ada uang penyelesaian kalau kita babnya selesai ada dapat lagi. Cuma gitu aja. Tapi kalau di KBM kita benar-benar menjadi pemilik dari karya kita sendiri. Begitu juga dengan tadi karya karyanya di Lestari itu boleh dibilang fair lah, apa pembagian royalti antara sebenarnya bukan royalti kalau bahasanya, karena kalau royalti itu kan pajaknya besar ya. Kayak Tadali itu kan pernah protes dengan royalti buku yang begitu besar. Nah, ini karena tidak royalti, tidak ada pajak yang besar. Jadi seperti UMKM aja pajaknya cuma 1%. Next, jadi itu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau teman-teman pengen belajar menulis dari apa tadi platform. Ada Vizo, ada Wordpad, ada apa macam-macam lah. Itu baca dan Anda bisa belajar menulis dari situ. Jadi kalau teman-teman nggak punya duit untuk beli buku di Gramedia, baca aja. Saya sarankan sih KBM. Kenapa KBM itu ceritanya udah bagus-bagus ya. Baca di KBM, ada Majarani, saya tadi bilang Casanova ada. Baca cara dia nulis. Karena apa? 8 bab pertama rata-rata itu gratis. Anda nggak perlu baca, nggak perlu bayar. Kecuali buku-bukunya Asmana dia. Saya lihat kemarin saya coba buka Subjekta Dirindukan 3. Itu dari bab 1 itu sudah terkunci. Gitu. Jadi kalau buku-buku yang hampir semua buku Asma ada di KBM, semua dijual di situ. Jadi dijualnya per bab. Nah, kalau teman-teman mau belajar nulis belajar di KBM itu ya cari yang bab-babnya masih kosong. Termasuk bab saya ada. Bu, saya di situ punya cerita judulnya, saya waktu itu kasih judul Musafir. Wali. Saya punya karya di situ Wali. Sekarang saya kasih judul, saya rubah sejak jadi bab 9. Bab 9 saya rubah menjadi apa? Punyanya sendiri lupa. Saya ada punya 2 cerita di KBM itu. Satu, perempuan yang menulis takdirnya. Yang kedua, yang sampai sudah bab 19, judulnya Sepasang Manusia di Luar Sana. Sepasang manusia di luar. Tadinya judulnya Wali. Apa hubungannya Wali dengan sepasang manusia di luar? Wali ini kan Wali tahu kan ya? Wali hakim, wali apa? Wali nikah. Jadi kalau ada orang adopsi, kan dia kan harus nyari walinya kan kalau mau nikah. Jadi sepasang manusia di luar sana itu ya wali itu saya. Nah, saya di KBM itu pakai nama R. Mei Cheng. R. Mei Cheng. Kenapa R. Mei Cheng? Kalau dulu di Kompas waktu saya muda dulu pakai namanya Ridwan Mei Alfian. Di KBM saya pakai peruntungan dengan nama R. Mei Cheng. Itu saya punya 2. Kemarin hampir 3 tapi saya cabut lagi karena saya menunggu ada lomba lagi. Karena gini, karena kadang-kadang kalau di KBM itu kita hari ini kita masuk ya 3 bulan ada lomba, ini nggak bisa. Harus yang baru yang dilombakan. Jadi saya yang novel ketiga saya masih tidak muat dulu, nunggu ada lomba baru saya muat. Karena begitu memang gitu. Contoh kasus tadi tuh buku yang tadi yang saya yang sampai 19 bab itu saya memasukkan sebagai lomba namanya SWC, penulis pertama, penulis awal gitu, penulis pemula. Saya masukin di situ tapi ternyata nggak bisa karena lebih 1 bulan gitu. Jadi keduluan 1 bulan itu nggak bisa. Jadi saya bersiasat begitu. Nah di novel saya itu saya baru bab 9, bab 10 atau bab 11 baru saya kunci. Bab 1, bab 2, bab 1 sampai bab 9 itu atau sampai bab 10 masih bisa teman-teman baca dengan gratis. Jadi kan kalau di novel itu kan ada banyak ya. Nanti teman-teman akan belajar banyak apa itu novel, apa itu cerpen misalnya. Saya dari dulu sudah sering mengumpulkan buku-buku penulisan novel, penulisan cerpen. Dulu saya punya banyak, sekarang masih banyak.
dan sampai kemarin tuh saya masih beli buku-bukunya Asma Nadia untuk cara menulis novel. Karena bagus ya, Asma Nadia itu contoh yang sangat bagus menurut saya. Nah, yang ke berapa nih? Yang keempat kalau nggak salah ya. Tadi kan 1, 2, 3. Yang keempat, kalau kita bisa nulis, itu kita bisa jadi ini, batu loncatan menjadi pembicara, motivator dan coach. Kenal Kang Dewa ya? Dewa Eka Prasetya, ada yang tahu? Aduh, apa ya? Kang Dewa itu dia 30 kali menang sebagai afiliator. Jadi kalau ada produk-produk aduh susah saya jelasin. Teman-teman udah kenal ngerti itu nggak sih? Apa nama internet marketing tahu ya? Ya. Nah kalau ada tool, kalau di internet marketing kita ada banyak tool tuh. Cara Canva kan dijual, Canva segala macam lah, bla 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 lah. Tool itu biasa kan ada lomba tuh, afiliator. Dia selalu menang 30 kali dia menang. Dia sempat bikin novel bersama Asma Nadia judulnya Bidadari untuk Sang Dewa. Salah ya. Lagi katanya mau difilmkan, saya nggak tahu apakah sudah difilmkan atau belum. Prestasinya banyak, luar biasa, masih muda dan dia nggak lulus tapi sudah jadi miliuner, 72 perusahaan dia pegang. Bermula dari apa? Bermula dari dia punya utang 7 miliar, nggak bisa bayar karena dia ketipu sebenarnya, bukan utang, dia ketipu, dia membayar orang-orang yang di bawah dia. Nah setelah itu dia disuruh nulis sama temennya 7 kesalahan pengusaha kalau nggak salah, 7 kesalahan dari pengalaman dia itu. Dari situ kemudian bukunya laris, akhirnya dia tulis buku lagi, tulis banyak buku, termasuk buku-buku yang untuk internet marketing dia banyak, dan akhirnya dia jadi pembicara ternama. Kalau Anda ikut beliau, kelas-kelas beliau ya, seperti milioner ada beberapa bisnis hack dan sebagainya ya. Salah satu yang paling mahal itu dinamit di Bandung besok itu. Kalau dulu 12 jutaan untuk satu malam. Jadi 2 hari 1 malam itu 2 bulan. Sekarang kalau nggak salah udah turun jadi 9 juta. Extreme paneling itu di Bandung bulan depan kalau nggak salah. Itu kalau dulu 12 juta, sekarang agak murah jadi 9 jutaan, mungkin karena sudah terlalu banyak muridnya. Itu contoh kasus. Dari tulisan itu dia jadi motivator, jadi pembicara. Kenal SK ya? SK kenal? Emotional Spiritual Question. Ari Ginanjar. Dari buku yang satu ini, dia bisa membangun menara ini, tahu kan menara ini? Yang ada di jalan TBC Matupang, ada bacaan Allah. Itu dari seminar ini, dari isi buku ini, dari jual buku ini dia bisa membangun ini. Dan waktu zaman itu tahun 2000-an dia itu pembicara fenomenal. Di mana-mana orang, hampir semua sekolahan, semua perusahaan pengen ikut ini seminar ini. Dan sebenarnya mahal waktu itu 10 juta kalau nggak salah. Dan tapi banyak yang mau. Nah sekarang yang lagi ramai itu Nasrullah, ya kenal Nasrullah. Kalau sering aktif di medsos biasanya tahu. Ini juga sama, dia dari buku ini aja dia bisa jadi pembicara. Mungkin juga Yusuf Mansur, tahu Yusuf Mansur? Kenal ya? Saya ingat dulu Yusuf Mansur belum terkenal sama sekali, datang ke kantor saya. Waktu itu saya menjadi pemimpin redaksi majalah Hidayah. Ada yang tahu majalah Hidayah? Ya. Majalah kuburan meledak itu. Itu saya yang buat. Dari nol, dari sendirian, saya sendirian. Edisi pertama saya cetak 10.000, edisi kedua langsung 50.000. Edisi ketiga kita cetak 100.000. Majalah itu menjadi majalah paling laris se-Asia menurut percetakan. Saya kan nggak tahu dunia luar ya. Di luar sana, menurut yang pencetak itu Dian Grafika, itu punyanya tokoh Pujangga Baru, Sultan Takfir Ali Sabana. Dia bilang angka kita itu di angka 380.000 eksemplar, angka tertinggi kita. Waktu itu Tempo aja sekali terbit cuma 60.000. Waktu itu kita mengalahkan Sabili karena waktu zaman itu lagi rame-rame Sabili, tahu ya, majalah perang, majalah yang jihad lah gitu. Itu kita
Kita mengalahkan Sapiri hanya dalam waktu 3 bulan kalau nggak salah. Dan saya mengerjakan itu 6 bulan pertama saya sendiri. Luar biasa ada Pak. Dan saya baru punya staff-staff yang lain itu setelah 6 bulanan lagi. Itu luar biasa. Jadi fenomena dan akhirnya diterbit Pak Rampu Jabi tertarik. Bukan ada dua yang multivision ya, satunya apa? Satunya MD Entertainment. Manos datang ke kita untuk beli lisensi majalah Jaya itu. Dia jadikan sinetron kan luar biasa booming. Termasuk saya dipakai juga jadi salah satu. saya jadi ini, saya diminta ngisi juga jadi ustadz. Karena ketika diterbitkan jadi sinetron, itu ustadz yang di situ ngawur, omongannya mah nggak bisa. Bukan jadi karena bintang film yang asal comot gitu ya, itu banyak yang salah ngomongnya, salah ngucapin Quran salah akhirnya mereka minta ke kita di casting gitu ya, casting 3 orang, ada saya, teman-teman 3. Alhamdulillah saya yang kepilih. Bahkan waktu itu saya sempat ditawarin untuk streaming jadi ustadz di film Kupu Malam, tapi saya malah mundur karena bos marah-marah. Ini kamu ngurusin sinetron terus gimana nanti nasib filmnya nasib bukunya katanya. Udah ya saya mundur, dan termasuk istri saya juga nggak suka karena kan tahu sendiri dunia film ya, kerja sama cewek dan sebagainya lah gitu. Jadi nggak enak. Nah itu contoh tadi majalah saya. Ini saya ngomong apa ya? Waktu itu Arifin Ilham datang ke Arifin siapa? Yusuf Mansur datang ke saya itu untuk memperkenalkan diri. Dia pengen dikenali Pak, masukin saya di majalah Hidayah. Waktu itu dia punya buku judulnya Wisata Hati. Tahu Wisata Hati? Iya. Itu sebenarnya dari situ dia sudah memulai bos. Dia memulai memperkenalkan diri, branding. Kalau zaman sekarang namanya personal branding lewat Wisata Hati. Jadi Wisata Hati lah kemudian diundang kemana-mana. Saya waktu itu kenal dia ya, dari Wisata Hati dia datang bawa buku. Ini bagus tulisan-tulisannya. Wisata Hati itu kan enak dibacanya gitu loh. Dan itu dia tulis dari penjara ya. Dia tulis waktu dia di penjara. Karena dia 2 kali masuk penjara sebelum dia terkenal. Memang dari dulu udah terkenal begitu. Penjara. Kalau sekarang kan karena dekat sama penguasa ya aman lah. Next. Writing is healing. Kalau Anda baca di akun saya di KBM, moto saya itu writing is healing. Writing itu memang healing. Writing itu menyembuhkan, menunjukkan hati. Dalam web resmi cancer.net, penelitian Harvard Medical School membuktikan bahwa menulis dapat meningkatkan kesehatan mental, fisik, dan emosi. Juga meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi peradangan, dan membantu mengurangi rasa sakit. Hal ini juga membantu mengurangi kecemasan dan gejala depresi, mengurangi stres, dan meningkatkan ketahanan stres pada pasien kanker. Ya. Jadi kalau teman-teman lagi patah hati, caranya apa? Tulis. Ya, lagi patah hati nulis. Lagi kesal sama bos nulis. Caci maki bos ditulis, jangan di Facebook ya. Anda bisa kena undang-undang IT loh. Nah, kalau ini saya membayangkan perbedaan dulu zaman dulu. Saya sebagai remaja zaman dulu dengan remaja sekarang. Remaja sekarang itu apa-apa ditulis di Facebook ya kan. Tetangganya diomongin di Facebook gitu loh. Kadang-kadang suami juga diomongin di Facebook Pak. Suaminya, kamu begini itu. Padahal omongan itu loh masalah pribadi gitu kan diomongin di Facebook. Zaman dulu kita tuh punya namanya diari. Tahu ya, diari. Bahkan ada diari yang ada gemboknya itu kan. Itu artinya apa? Artinya dulu orang dulu itu malah menyimpan rahasianya seerat-eratnya gitu. Tapi itu jadi healing dia. Jadi ketika kita patah hati, frustasi, maki-maki Tuhan di situ bisa, boleh. Saya ingat waktu ngajarin mahasiswa UIN dulu, waktu saya masih jadi penulis yang masih mahasiswa, karena jadi penulis saya udah di undang-undang.
Saya bilang kalau teman-teman mau belajar, setiap hari nulis diary sebelum tidur minimal 5 menit atau 10 menit nulis saja. Ini apa termasuk Anda kalau Anda mau mengutuk Tuhan. Tulis di situ, nggak masalah, nggak ada yang tahu. Tapi kalau Anda mengutuk itu di Facebook, Anda bisa kena undang-undang IT. Itu masalah sekarang. Oke, ada contoh nggak orang yang nulis untuk healing, untuk penyembuhan? Ada nggak? Ini contoh yang mungkin teman-teman tidak tahu ya. Next, tidur. Nah ini, Anda tahu? Ini writing is healing, ini hasilnya. Orang nggak tahu kalau ini adalah bagian dari terapinya Habibie. Jadi buku Habibie ini hasil dari terapi yang dilakukan oleh beliau ketika mengalami psikomatis malignan. Psikomatis malignan itu dia terlalu dekat sama ini. Saking dekatnya dia tuh, jadi kan satu ketika ini meninggal, setiap malam dia tuh keliling rumah. Saya seperti anak-anak nyari ibunya. Sampai segitunya, udah stresnya dia. Jadi dia merasa berat, tenggelam dalam kesedihan, benar-benar sedih. Karena buat dia Ainun itu sudah seperti apa ya? Sudah separuh napas kalau bahasanya Dewa itu, separuh napas. Nah, menurut tim dokter, akhirnya dokter khawatir ini. Kalau dia tidak melakukan apa-apa begitu-begitu terus, maka dia akan segera nyusul istrinya apa? Mati. Gak lama lagi dia akan mati karena kesedihan mendalam. Nah, dokter waktu itu memberi 4 opsi pada dia. 4 opsinya apa? Di sini nggak ada ya. Ada satu opsinya dia masuk ke rumah sakit jiwa. Dia harus masuk ke rumah sakit jiwa. Opsi pertama. Opsi kedua, dia tetap di rumah, tetapi ditemani oleh tim dokter dari Indonesia dan tim dokter dari Jerman. Kalau dia tetap di rumah, tidak di rumah sakit jiwa, harus ada tim dokter dari Indonesia dan tim dokter di Jerman yang terus nolongin dia, kalau supaya dia nggak mati. Yang ketiga, dia harus punya sekumpulan orang, teman-teman dekat dia dan teman-teman dekat Ainun yang setiap hari mau dengerin curhatnya dia. Apa bisa menulis? Nulis apa aja, lu nulis apa aja, lu nulis masalah dengan Ainun, nulis apa aja, pokoknya semua yang ada di otaknya ditulis. Dan beliau memilih opsi ini, opsi menulis. Hasilnya, ketika bukunya filmnya difilmkan, semua istri pejabat itu minta nonton. Kenapa? Karena mereka pengen suami-suaminya seperti Habibie setianya. Saking setianya Habibie, karena di film itu kan, pernah nonton di filmnya ya? Pernah nonton kan? Di film itu diceritakan bagaimana Habibie ditawari perempuan kan gitu. Kemudian dia tidak mau kan gitu. Dan itu makanya istri pejabat itu banyak yang ngajak suaminya nonton film ini. Ini luar biasa. Sampai 3 bulan, 3 minggu saja filmnya sudah mencapai 3,3 juta pada tahun itu. Itu mengalahkan kalau nggak salah hanya tidak bisa mengalahkan novel Laskar Pelangi, filmnya Laskar Pelangi. Kenapa Laskar Pelangi nggak bisa dikalahkan itu? Karena Laskar Pelangi kan semua sekolah, hampir semua sekolah nonton semua ya. Hampir semua sekolah diwajibkan nonton kalau nggak salah sama guru-gurunya. Jadi nonton berjamaah kalau Laskar Pelangi, karena memang saking excitingnya di film untuk di anak-anak gitu. Nah tapi ini film ini luar biasa. Kalau mungkin Habibie tidak mengalami psikomatis malignan ini, tidak ada itu kita lihat bukunya Habibie. Tapi kan kemudian sekarang kan ada lanjutannya ya, ada Rudy, ada Habibie muda dan sebagainya, itu banyak kan. Artinya apa? Artinya dengan menulis orang bukan cuma bisa kaya, bukan cuma bisa terkenal, tapi juga sehat, selamat dari kematian. Oke, next. Oke, terima kasih. Jadi itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ngaji. Baik, boleh satu kali close lagi buat Bapak Iwan. Jadi ternyata dari latar belakang beliau juga seorang penulis yang udah kapasitasnya luar biasa. Nah ini kita membuka sesi pertanyaan nih, mungkin
Untuk sesi ini 2 pertanyaan pertama terlebih dahulu. Silakan yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ada komentar kan? Ya boleh. Yang mau bertanya, apakah ada yang kurang jelas tadi yang disampaikan atau minta tips and tricks tadi ya? Silakan mbaknya. Boleh maju kali mbak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Fitriani. Saya mau tanya Pak, jadi emang saya baru belajar menulis, cuman saya baru belajar menulis itu untuk redaksi-redaksi berita-berita online Pak. Nah, untuk cerpen ini saya baru pertama kali sih menulis Pak. Terkadang saya menulis cerpen itu ada beberapa bahasa-bahasa dari bahasa yang biasa digunakan untuk redaksi berita masuk ke cerpen gitu. Gimana sih Pak cara memilah atau memilih bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk bahasa formal di redaksi berita dengan di cerpen gitu atau novel? Itu aja sih Pak. Terima kasih. Mbak siapa? Fitri. Baik, terima kasih Mbak Fitri atas pertanyaannya. Ada sesi pertanyaan lagi, satu lagi mungkin supaya boleh. Satu lagi Pak ya. Silakan Mbak ya. Mau pakai mic? Boleh. Ya. Sebelumnya Pak, saya mau nanya, nama saya Tiffany. Saya ingin banget untuk menerbitkan naskah novel saya itu di penerbitan gitu Pak. Kalau yang saya lihat sekarang ini kan itu kan menurut saya ada 2 jenis penerbitan gitu Pak. Ada yang penerbitan yang belum terkenal, ada juga penerbitan yang sudah terkenal, yang seperti saya tahu itu Gramedia ya kan. Dari beberapa info itu yang saya terima itu Gramedia itu hanya menerbitkan naskah itu jika harus ada bayarannya gitu Pak. Gitu. Dan untuk penerbitan yang belum terkenal ini dia secara gratis. Menurut Bapak itu saya ada baiknya itu di penerbitan mana ya Pak gitu? Yang belum terkenal Kak atau sudah terkenal gitu? Itu aja sih Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Mbak siapa? Tiffany. Mbak Tiffany. Baik, Bapak Ridwan, silakan boleh dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, bagaimana membiasakan bahasa novel atau bahasa bercerita? Betul. Memang kalau kita jadi penulis penulis serba bisa gitu ya. Karena jadi di penulis itu ada dua tipe. Penulis apa aja. Jadi kita ambil apa aja tulis apa aja jenis tulisan. Ada penulis spesialis. Penulis spesialis ini dia hanya di fiksi. Ada juga penulis spesialis di prosa atau di artikel gitu ya. Tapi ada juga yang semuanya dia bisa. Tereli, tahu kenal Tereli? Tereli itu penulis serba bisa. Bahkan Tereli itu sebelum jadi penulis novel, dia itu penulis ekonomi. Nulis di Kompas, di Media, artikel-artikel itu loh. Artikel tau kan, artikel yang dibayarnya 1,5 juta, 2 juta. Dia penulis itu, penulis artikel. Jadi orang cerdas. Tapi ketika dia lihat tulis artikel ini duitnya nggak seberapa, jujur ya. Coba Anda lihat, ada nggak penulis yang tadi yang kaya dari nulis? Yang tadi orang kaya dari nulis bukan novel ya? Udah jarang. Jujur, termasuk kenapa saya memilih keluar dari majalah Hidayah yang membesarkan saya 10 tahun saya besarkan dan dia membesarkan saya. Saya keluar karena saya tertarik tawaran di Hong Kong. Saya keluar meninggalkan majalah untuk pergi ke Hong Kong. Itu karena saya punya pengalaman dengan seorang penulis mantan redaktur Tempo, luar biasa, yang di masa tuanya datang ke tempat saya dari kerjaan, mau dibayar berapa aja jadi editor. Saya merinding itu. Jangan-jangan nasib saya nanti begini nih ya. Kalau saya terus di majalah. Saya jangan lihat waktu itu luar biasanya novel ya. Saya belum melihat itu. Saya melihatnya di kasus beliau ini. Kalau saya sebut namanya mungkin Anda, dia yang
Dia yang menerjemahkan karya karya Barjanji. Oh ya, Barjanji tahu? Ya. Yang dipakai oleh burung merak siapa? Penyanyi burung merak, Lesrendra. Lesrendra itu pakai naskah dia untuk untuk tampil di panggung tentang Barjanji itu pakai naskah dia. Itu sebegitu mengiris gitu loh nasib penulis waktu yang saya lihat dari beliau. Itu saya lihat. Ya saya wah kalau begini udah saya langsung ya itu karena berkata kayak gitu. Nah, ini artinya apa? Artinya memang ada sebenarnya dunia selain tadi itu, selain menulis artikel. Itu kan ya Anda tahu lah paling 150 kan saya tahu ya. 150 100 kan saya tahu. Yeah. Tapi kalau nulis ini enggak beda. Kalau nulis novel gitu, nulis saya tadi bicara tentang Tereli itu melihat itu. Makanya dia banting setir dia nulis apa? Novel. Anda lihat setengah Gramedia itu semuanya Tereli. Iya kan? Setengahnya Gramedia itu Tereli. Coba aja kamu buktikan. Gila kata saya. Dan semua buku dia itu habis dia orang. Dan bahkan sekarang dia udah nggak nulis lagi. Saya enggak. Dia sudah tidak nulis lagi. Yang nulis apa? Orang-orang. Dia buka lowongan menjadi ghostwriter. Ini saya anggap ada penulis ghostwriter saya. Kalau kamu bab ini tentang ini, itu begitu doang. Nanti udah nulis nanti hasilnya dia edit. Enak sekali tuh. Sudah seperti itu. Sama seperti penulis sinetron. Sinetron itu, Mbak, rata-rata nggak ada satu penulis sinetron apalagi streaming ya. Streaming yang setiap hari itu satu penulis nggak ada. Rata-rata 4-5 penulis. Dan bahkan nanti di bawah dia ada penulis lainnya. Itu yang ketua penulis itu yang akan ngecek ini benar enggak ini. Begitu aja tinggal. Seperti itu. Jadi kalau Anda merasa tidak mendapat sambutan yang layak, penghargaan yang layak di dunia menulis artikel, pindah ke media tadi. Bagaimana caranya? Kalau Anda ingin menjadi penulis novel, sering-sering baca novel. Mulai sekarang, disiapkan dalam seminggu 1 novel Anda harus baca. Dan kalau nggak bisa beli di Gramedia, lihat kita di website itu gratis. Yang saya tahu di media-media platform banyak yang gratis. Ya, itu aja. Tapi kalau Anda bisa beli yang berkualitas. Ya, Ayat Cinta, kemudian Surga Tak Dirindukan. Saya hari ini kemarin beli Surga yang Tak Dirindukan sama Assalamualaikum Beijing. Padahal saya sudah nonton filmnya, dua-duanya sudah saya tonton filmnya. Tapi saya masih beli itu kenapa? Saya pengen belajar lagi dari aku. Karena saya Surga yang Tak Dirindukan 1, saya baca buku satunya itu sebenarnya bukan Surga Tak Dirindukan. Judulnya dulu itu ada namanya Istana Kedua. Saya baca itu bagus banget. Jadi cara dia memperkenalkan tokoh-tokohnya, plotnya, baju mundur itu bagus. Jadi saran saya kalau Anda mau belajar menulis dengan tulisan cerpen, tulisan novel, baca cerpen, baca novel itu aja. Tidak ada yang lain cara lain. Seorang guru terhebat pun nggak bisa mengajari Anda kalau Anda tidak baca. Itu aja. Anda hanya bisa berenang kalau Anda mau jebur berenang. Kalau Anda baca doang, tidak menulis, nggak bisa nulis. Saya ingat banget kata-kata yang paling luar biasa dari Tereli. Kalau Anda pengen jadi penulis, ini tolong dicatat dan dijalankan. Kalau Anda pengen jadi penulis, menulislah sehari 100 kata. 1000 kata kalau tidak salah. 1000 kata, sorry. Karena kalau 1000 kata itu satu bab ya. Kalau Anda menulis 1000 kata, lihat dalam 1 bulan, dia mintanya 1000 kata dalam 100 hari. Dalam 100 hari Anda sudah jadi orang yang berbeda. Saya yakin itu dan saya mengakui itu. Dan saya sudah praktekkan itu ya. Tapi tidak sampai 100 hari. 100 hari kalau Anda sudah konsisten setiap hari Anda nulis 1000 kata, itu luar biasa. Saya kemarin mencoba yang menulis yang di KBM itu 1000 kata sehari. Itu setelah bab 10 itu enak gitu loh.
baru bab 10 itu udah lancar, udah ya nulis kayak gimana gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar nulis, pertama baca, jangan berhenti membaca, dan langsung praktek nulis gitu. Membaca, nulis, baca, nulis, baca, nulis, nulis, gak baca, train. Itu yang penting. Asma Nadia itu setiap hari itu nontonnya apa? Drama Korea. Ke teman-teman yang di KBM, ke teman penulis kan dia selalu menyuruh kita nonton Korea. Kenapa? Karena kita bisa belajar apa namanya cara penceritaan, bagaimana membangun plot, bagaimana membangun konflik gitu. Karena itu konflik penting. Dan di drama Korea itu banyak sekali plot twist ya. Tahu kan plot twist itu plot yang tidak terduga gitu loh. Ternyata dianggap begini, ternyata akhirnya begini. Itu yang orang-orang Indonesia itu paling suka plot twist. Nah itu kalau kita bisa belajar itu bisa. Nah, makanya satu-satunya cara ya menulis novel itu ya harus belajar membaca novel. Pengen jadi penulis cerpen ya belajar baca cerpen. Saya dari zaman kuliah itu sudah sering beli buku-buku novel, buku-buku cerpen itu udah banyak itu, sehingga ya, kalau mau itu tinggal lihat lagi. Dan sampai hari ini saya masih baca buku-buku cara menulis apapun saya beli sampai sekarang ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Yang kedua, di dunia penerbitan itu ada yang namanya penerbit major ya. Bagaimana tadi? Ya ada penerbit major seperti Gramedia, apalagi Mizan, Bentang itu yang menerbitin Laskar Pelangi ya. Bentang itu sekarang sudah punyanya Mizan. Jadi ada perusahaan Mizan. Dulu ada banyak lah, terutama di media-media Islam juga ada banyak. BPI ya, apa? Yang anak itunya apa? Elek media dan sebagainya. Nah, media-media yang seperti itu mereka punya standarnya. Standarnya apa? Standarnya pertama, rata-rata sih dari ide. Jadi dalam penulisan buku, ya, karena saya sudah punya 4 buku, Mbak, 4 buku yang diterbitkan, dan semuanya bukan novel, semuanya bukan fiksi, tapi non fiksi. Ada Puasa Ulang, ada Puasa Senin Kemis, penerbitnya satu penerbit sama Aisyah itu, Utamina. Ada lagi yang terakhir itu saya nulis judulnya Cara Mudah Mengajarkan Akhlak dan Ibadah kepada Anak-anak. Saya kirim ke semua penerbit, termasuk Gramedia, ada media, termasuk media kecil, tapi ditolak semuanya kecuali satu yang menerima saya, Mizan malah. Mizan itu luar biasa. Mizan itu menurut saya penerbit major paling paling profesional. Kenapa? Sampai royalti saya 1.500 saja. Jadi saya pernah dapat 3 bulan itu cuma dapat royalti 1.500. Dilaporkan sama mereka. Setelah 3 bulan, setelah 3 tahun itu terakhir 3 tahun terakhir itu dapat cuma 1.500 gitu ya, bahkan dikasih hasil pajaknya. Kan royaltinya gede itu kalau di Indonesia itu kan karena marah-marah itu kan gara-gara royalti di kita itu sangat tidak berpihak kepada penulis. Jadi kalau menulis di major tadi, nah saya itu di mana tadi di Mizan itu cuma 1 minggu langsung di ACC, langsung tanda tangan dan tidak ada revisi sama sekali, sehingga saya lupa mencantumkan biodata saya. Itu kurang ajarnya. Mesti kan Pak ini nggak ada biodatanya, akhirnya karena dia pengen cepat-cepat dalam waktu sebulan kalau nggak salah udah terbit itu. Tapi gitu Mbak, pertama kali, jadi kalau mau nulis di media itu pertama kita selesaikan semua. Ada juga media-media penerbit yang tidak usah semua, kan Anda takut kan nanti di copy sama mereka kan, diklaim sama mereka. Bisa aja Anda ambil setengahnya, setengah bab. Dari 20 bab Anda kasih 10, nanti ada di kami gitu. Tapi Anda harus kasih bab judul daftar isi. Harus ada daftar isi. Kedua harus ada
listening, apa ya, semacam penawaran. Saya menawarkan buku ini, kenapa? Apa keuntungan buku ini, kelebihan buku ini dari buku-buku yang sudah ada? Itu ya harus ada, Mbak. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, dan sebagainya, itu harus sudah ada. Terus ada lagi sinopsis atau apa ya? Sinopsis tahu ya? Ikhtisar apa? Rangkuman. Jadi ini tentang apa? Buku ini membicarakan tentang apa? Gini. Udah. Itu harus ada itu. Itu aja. Biasanya Anda kirim ke tempatnya. Dan jangan lupa dicek terus. Minimal 2 minggu Anda telepon, udah diterima gimana hasilnya. Gitu ya. Harus ada gitu. Kalau nggak gitu, kita nggak tahu. Karena memang setiap hari itu segini, Mbak. Penerbit buku itu ya. Saya zaman di majalah Hidayah, saya pemretnya itu tulisan apa? Surat-surat membaca itu segini. Itu udah teler kita seharian baca untuk ngurusin itu. Begitu juga di penerbit. Oleh karena itu kita jangan malu-malu untuk tanya. Tapi jangan keseringan juga. Anda bisa gini. Tulisannya bisa dibuang nanti malam. Ini orang cara tamat katanya. Ya. Nah, yang kedua itu penulis major, penerbit major namanya. Ada penerbit indie. Ada bukannya penerbit kecil lah. Penerbit kecil itu ada yang memang kadang-kadang kalau ada di penerbit kecil itu ada malah ada dikerjain. Saya waktu sebelum ke Mizan itu, naskah saya itu saya masukin ke penerbit kecil karena teman saya di situ katanya. Saya disuruh nambahin 100 halaman lagi. Gila kata saya. Padahal royalti cuma 7%. Saya dikasih royalti. Akhirnya saya nggak mau kan. Saya lempar ke Mizan, royalti 10%, nggak usah nambah macam-macam. Sama Mizan dibagusin karena covernya bagus, dalamnya warna. Jadi ada buku, ini buku ya, bukan buku gambar ya, bukan novel. Buku biasa, buku tadi itu yang cara mudah mengajarkan anak alat dan ibadah itu berwarna, dibuat berwarna sama mereka. Tapi emang mereka diganti judulnya, itu yang saya kesal. Diganti judulnya apa? Yuk ajarkan anak-anak ibadah dan akhlak. Ini nggak enak banget judulnya. Ini yang saya sesali itu. Padahal saya punya buku yang Barokah Puasa Senin Kamis itu sampai cetak 2 kali. Ada edisi cetak ulang. Tapi memang cetak yang kedua itu saya tidak dapat honor karena royaltinya sekali, beli putus namanya. Jadi nanti Anda kenal aja royalti ya. Dan royalti itu ada yang berlaku 10 tahun. Setelah 10 tahun Anda bisa ini terbitkan. Kayaknya yang buku saya di Mizan itu juga udah boleh saya terbitin. Cuma saya hilang ini yang mana perjanjian kontraknya itu. Kalau ternyata di kontraknya 10 tahun saya udah mau ambil, saya terbiti sendiri dan saya kasih judul sendiri aja, ganti lagi. Nah jadi gitu. Nanti di media-media di penerbit itu ada banyak itu ya. Ada royaltinya berapa, terus semuanya dia negosiasi. Biasanya kalau kita penulis baru, jangan berharap royalti yang gede. Kalau kayak tadi Kak Abi, Kak Asma Nadia, mereka bisa minta 15%. Jadi kalau 100.000 harga buku, laku 1 dia dapat 15.000. Itu lumayan. Kalau kali 3.000 aja udah berapa kan gitu. Tapi kalau yang pemula rata-rata 8-10%, rata-rata ya gitu. Saya kemarin dapat 10% dari bisa. Nah, yang ketiga itu ada namanya tadi kan penerbit kecil ya, penerbit kecil. Bahkan sekarang itu ada penerbit yang ngajak kita urunan rame-rame keroyokan ya. Judul keroyokan itu saya melihat judul ini mohon maaf ini. Kemarin ada salah satu penulis yang sudah pernah keroyokan katanya. Pernah keroyokan di satu penerbitan. Saya melihat ini tulisan dia, hancur-hancuran, nggak ada titik koma. Mohon maaf ini kalau ada di teman-teman di sini. Dia udah pernah ikut di dua buku, satu buku tentang satu itu keroyokan, tapi itu begitu. Nah ini hati-hati, jangan sampai kita disuruh beli, tapi hasilnya agak ini ya. Kecuali memang dia mau mengedit dengan baik. Yang terakhir itu ada penerbit indie, Di Lestari itu pertama kali menerbitkan novel dia Akar atau Casanova ya. Nova kalau nggak salah ya. Akar atau Nova. Itu kan dia terbitin sendiri. Jadi Mbak bisa terbitin sendiri. Kalau kita punya naskah bagus, kalau kita bagus, dan kita apalagi kalau kita punya relasi banyak, Twitter kita sudah berapa follower, kemudian TikTok kita sudah sekian follower, itu sekarang itu enak sekali. Orang zaman dulu nggak bisa itu jualan kayak sekarang. Kalau follower kita jutaan di TikTok, jutaan di
IG, Anda bisa jual apa aja, termasuk Anda nulis buku, bisa jual di situ. Penulis-penulis yang laris itu rata-rata jual bukunya di IG, termasuk dari cara jualan di TikTok. Saya baru kemarin beli judulnya buku Kitab Hitam TikTok Affiliate ya. Itu kan dia modalnya apa? Modalnya pengikut, modalnya follower aja. Dengan begitu dia itu bukunya yang buku hitam TikTok Affiliate itu udah jutaan gitu laku. Dan sekarang diafiliasi. Jadi orang siapa aja bisa menjual dapat komisi itu. Itu saking lakunya. Ya, itu ya. Oke. Mungkin karena waktunya sudah ini Mas Kais sudah kasih kode dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu lagi. Kalau teman-teman pengen gabung kita bikin kelompok penulisan juga kita bisa. Insya Allah saya siap bantu teman-teman dengan semampu saya ya. Tentu semampu saya dan free. Saya suka berbagi ilmu aja. Ya, jadi nanti bilang aja ke panitia, kita buat aja kelompok, satu kelompok apa nanti WA atau apa. Kalau misalkan nanti ada setiap bulan sekali kita ada pertemuan, ada kopi darat dan sebagainya gitu. Ya, oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ente aja. Ente aja ini dikasihkan. Ya. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya dari Pak Ridwan. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ridwan. Jadi emang Pak Ridwan ini